kamu, dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay. Selamat datang di segmen Bermuda, bincang edukasi rakyat muda. Dan ini kayaknya agak sedikit beda nih ya kita ya. Kita di mana nih? Jadi guys, kita sedang ada di Our The Stories Cafe. Tepatnya ini yang di Tegalrejo, Tegalrejo 3A. Jadi mungkin kalau buat anak Pontianak sih mungkin ini udah nggak asing lagi ya. Jadi kayak ini salah satu tempat nongkrong favorit gitu. Dan ya ini aku udah pesan juga. Ini aku pesan strawberry latte. Asik. Itu kayak enak banget guys. Aku pesannya tadi matcha Messi kalau nggak salah, matcha Messi namanya. Dan ini udah mau habis guys. Ini udah mau habis. Dan kalau kalian tadi lihat di video di depan, penampakan kafe pokoknya seperti itu, nongkrong-able banget lah pokoknya. Iya, pokoknya enak sekali sih. Dan menunya juga surprisingly ya. Maka kadang tuh tempat yang bagus tuh kadang menunya nggak kurang gimana. Gitu. Kali ini tempatnya bagus tapi menunya enak sekali sih. Iya, pokoknya ini tempat salah satu tempat nongkrong yang recommended lah ya buat teman-teman yang ada di Pontianak. Apalagi buat kalian pencinta kopi nih, kalian wajib cobain ini. Menunya yang ini apa tadi namanya ya? Aku lupa deh. Abangnya pokoknya kasih ini, dan ini dari apa? Kopinya Arabica dan rasanya enak sekali sih, kayak benar-benar wangi meskipun ada asam-asamnya kan kalau Arabica. Cuman menurut pencinta kopi sih ini recommended. Wow. Anyway, karena dari tadi pokoknya kita program cafe visit gitu ya namanya. Jadi kita bakalan ke kafe-kafe sekaligus nongkrong sambil ngomongin topik-topik yang seperti biasa berusaha untuk mengedukasi teman-teman yang ada di rumah. Jadi bukan menggurui ya, kita sharing. Educational cial. Gitu lah pokoknya. Dan topik. Iya, dan sesuai dengan program kita yang sekaligus nongkrong ini, karena kita juga collab lah ini berarti ya. Collab sama kafe-kafe. Nah, kali ini kafenya Our The Stories. Topik kita kali ini kita juga bakalan ngomongin tentang kolaborasi. Collaboration. Tentang kolaborasi atau mandiri gitu. Jadi ya kebanyakan tuh orang tuh ada yang nggak suka collab juga, Lin. Jadi ada yang suka berdiri sendiri aja, ya mengembangkan. Misalnya yang buat bisnis, yang punya bisnis mengembangkan bisnisnya sendiri gitu. Tapi ada juga yang suka collab. Iya. Apalagi kan sekarang tuh anak muda tuh lagi gencar-gencarnya itu karena ada isu yang kemarin itu loh mah, yang lagi rame tuh. Dua ini ya. Dua startup besar Indonesia, mereka unicorn gitu kan. Terus akhirnya mereka kayak oh iya kita mereka in relationship sekarang. Sama Indonesia, sama-sama kebanggaan Indonesia, terus kolaborasi tuh kayak wow gitu. Kita sebagai anak mudanya juga kayak wah ini keren sekali sih gitu kan. Karena memang akhirnya perusahaan mereka jadi lebih besar kan. Iya. Dan itu tuh katanya sih itu tuh terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Jadinya ini ya lebih value perusahaan juga bakalan lebih meningkat karena dua ini. Dari dua unicorn bisa jadi. Benar, dan menyatu dan mereka jadinya sama-sama gitu kan. Kayak aku suka sih tagline-nya mereka. If you want go fast, go alone. But if you want go far, go together. Jadi kalau misalnya mau cepat ya sendiri. Tapi ingat kalau kita mau jauh kita harus sama-sama. Kita harus jalan sama-sama supaya energinya tuh bisa sharing-sharing gitu. Karena kalau berjalan sendirian tuh kan kita cuma bisa mengandalkan energi dari diri kita sendiri ya kan. Tapi kalau misalnya kita jalan berbarengan, misalnya kayak programnya Tim Biru yang sekarang nih, jadi kita sama-sama sambil nongkrong juga bisa sambil ngenalin kafe-kafe dan ngunjungin kafe-kafe yang ada di Pontianak gitu kan. Jadi kayak jalannya tuh sama-sama gitu. Iya, seru sih, itu seru. Nah kalau Irma sendiri nih Ma, kamu tim mana sih? Tim yang lebih pro atau kontra gitu? Bukan kontra sih, jadi kan ini kan karena kita nggak menutup kemungkinan ya guys, kita berdua juga berbeda nih gitu. Mungkin kedua punya pandangan sendiri-sendiri gitu. Nah, ya karena ini debatable ya. Maksudnya ada yang milih nggak usah collab aja deh gitu. Tapi ada yang kayak kita harus collab gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku tim yang aku pro ke kolaborasi sih. Maksudnya aku ngelihat jika kalau kita mau besar, kita nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kita harus narik partner, kita harus ya berusaha untuk membuka diri dan collab sama kalau bisa ya sebanyak dan semaksimal mungkin gitu. Maksudnya mungkin
misalnya kalau misalnya kita punya usaha coffee lah misalnya ini kan coffee shop gitu kan, akan lebih bagus jika kita misalnya coffee shop terus nanti kolaborasi sama misalnya cookies apa gitu kan, dan ya jadinya bareng-barengan gitu, besarnya bareng-barengan gitu. Jadi kalau aku mungkin aku tim yang pro ke kolaborasi. Kalau Ilin? Oh, kalau aku sih aku lebih yang aku nggak bilang aku anti gitu ya, anti gitu kayak no gitu. Cuman aku memilih untuk kalau misalkan untuk hal-hal yang serius aku lebih memilih untuk keep by myself. Alone. Kayak Kenapa? lebih enak aja gitu. Karena mungkin aku ansos ya guys. Dia anaknya ansos. Anaknya agak Karena tidak mau cari teman. enggak. Kenapa? Have trust issue mungkin ya dan karena hidup itu berat kan. Kalau misalkan kalau prinsip aku kalau misalkan kita terlalu kalau sama-sama tuh kadang kita terlalu depends gitu loh sama orang lain. Nah itu adalah sesuatu yang nggak bisa aku kontrol. Kalau untuk banyak hal yang menurut aku serius, terus itu tuh bukan kontrolnya aku bisa stres sendiri mah. Jadi daripada aku nyakitin orang buat maksain sesuai kemauan aku, mending aku ngerjainnya sendiri gitu loh. Jadi untuk hal-hal besar kayak project, kalau mungkin kita di kerjaan ya nggak mungkin lah kan, apalagi kalau misalnya kita tim, ya kita harus tetap bareng tim gitu. Cuman untuk hal-hal yang berkaitan sama sesuatu kayak misalkan finansial atau apapun itulah, kayak sampai sekarang aja aku kalau ke mall apa gitu tuh aku berusaha buat kayak meskipun aku nggak bisa pakai motor nih, aku ngegojek gitu loh. Jadi jarang pengen depends on Sama people orang lain. atau gimana gitu. But kalau kita fokuskan ke apa ya, ke apa ya, buat satu border gitu, misalnya kita ngomongin tentang bisnis, if you build a business gitu, Ilin maunya kolaborasi atau berjalan sendiri bisnisnya? Kalau bisnis, nah itu bisnis itu kan termasuk salah satu yang lumayan krusial karena dia menyangkut tentang uang dan sebagainya. Bahkan dia bilang kalau pilih partner bisnis tuh lebih susah daripada kita pilih partner hidup gitu. Karena tuh itu kan menyangkut tentang uang itu tadi kan, dan uang tuh bisa sangat-sangat bahaya gitu. Iya. Aku lebih milih sendiri. Jadi kayak benar-benar idenya dipikirin sendiri. Ya, tapi kita tetap butuh orang kan terjun dalam bisnis kita. Cuman kalau misalkan yang bareng-bareng ngebangun gitu, kayaknya akan susah untuk akunya gitu. Sekali lagi aku agak susah untuk kontrol stres aku di situ gitu. Karena mungkin kita harus tukar pikiran ya. Terkadang pikiran kita sama pikiran orang tuh nggak sama gitu. Iya. Ya mungkin ini salah satu ya argumen yang mendukung kalau misalnya tentang jalankan bisnis itu susah untuk banyak kepala gitu kan Lin kan. Maksudnya kayak kadang sama teman aja deh. Ada teman yang enak diajak nongkrong tapi nggak enak diajak bisnis gitu. Benar. Nah, itu dia, orang yang diajak nongkrong belum tentu bisa kita jadiin teman belajar juga kan. Nah, itu dia sih. Jadi aku juga benar-benar harus hati-hati kalau kita kan nggak tahu nih ke depannya gimana kan, Mak. Cuman untuk sekarang sih aku lebih memilih kalau misalkan berbisnis atau apa tuh aku lebih kayaknya aku akan ngelakuinnya sendiri. Nah, apalagi ada penelitian tuh mah, salah satu website itu bilang kalau misalkan emang orang di Indonesia terutama 70%-nya itu ketika mereka gabung gitu, major gitu, satu bisnisnya malah 70%-nya gagal gitu. Karena mungkin ini ya saling ego mungkin. Karena itu kan prinsip-prinsip yang dipegang masing-masing ini kan. Maksudnya tuh mereka tuh biasanya orang-orang yang alfa dua-duanya gitu. Jadi ketika mereka satu tuh agak pasti bentuknya banyak lah gitu. Kalau Irma sendiri nih mah. Tapi karena aku timnya memang aku suka kolaborasi ya. Maksudnya jika kita punya satu kemampuan, menurut aku potensi kita itu nggak cukup untuk untuk semuanya gitu. Jadi nggak ada orang yang benar-benar multitasking dalam segala hal. Jadi misalnya ya kenapa juga ketika kita kuliah tuh namanya penjurusan. Karena apa? Nggak ada orang yang bisa semuanya gitu. Nggak ada orang yang bisa dia pinter ekonomi juga, dia pinter ini marketing juga, dia pinter ini semuanya tuh nggak bisa ditangkap dalam satu tubuh gitu. Jadi menurut aku penting untuk kolaborasi. For example, kalau misalnya kita pinter keuangan, kita collab sama orang yang pinter marketing gitu. Terus kita collab lagi sama orang yang pinter IT. Kita collab lagi sama orang yang pinter for example teknis atau desain dan lain sebagainya. Nah, orang-orang pinter di bidangnya masing-masing ini digabungkan, terus kolaborasi dijadikan satu bisnis gitu. Itu maksud aku kolaborasi yang seperti itu. Kalau misalnya kalau mungkin ketika konsepnya kayak gitu akan kecil kemungkinan lain kalau menurut aku akan terjadi kayak keegoisan karena setiap orang tuh punya bagiannya masing-masing gitu. Punya lininya masing-masing. Iya, karena misalnya for example aku ngerti keuangan.
aku nggak akan ngeintervensi teman aku yang ngerti IT karena ya aku ngertinya aku keuangan dan dia ngertinya dia di bidang dia gitu. Dia nggak akan mengintervensi aku nggak akan mengintervensi dia. Dan kita punya kemampuan, kita bisa digabungkan, dan kemampuan yang saling kolaborasi itulah nanti yang hopefully akan buat itu jadi besar gitu. Jadi nggak akan cuman kuat di satu sisi aja. Bayangin kalau misalnya orang semuanya tuh cuman kita cuma ngerti tentang keuangan dan kita buat bisnis, misalnya kalau kita ngomongin tentang bisnis itu nggak pure semuanya tentang uang kan. Meskipun mungkin perusahaan keuangan gitu. Iya, misalnya perusahaan keuangan, let's say perbankan. Kalau kita mau buka buka perbankan lah gitu kan. Mungkin agak sedikit itu aneh, cuman ya oke, kita mau buat sesuatu itu di fintech deh misalnya. Itu kan industri keuangan kan. Base-nya keuangan, tapi kita nggak bisa cuman ngandelin orang yang hebat di keuangan. Dia cuman ngerti konsep dan teori uang itu gitu. Dia nggak ngerti teknis, mungkin dia nggak terlalu paham soal IT, dia nggak tahu cara menjualnya ya. Kalau kita berbisnis dan kita nggak bisa jualan itu kan bullshit juga ya. Jadi kayak tetap harus dapat semuanya gitu. Ya ngapain bikin bisnis ya? Terus kayak orang yang jago jualan tapi keuangannya manajemen keuangannya nggak bener juga bisa jadi perusahaannya bisa bangkrut gitu. Jadi ya menurut aku dilihat lagi kolaborasinya itu kolaborasi seperti apa gitu. Kalau kolaborasi di dalam bisnis, kalau mau berkolaborasi mending kolaborasi sama orang yang hebat di bidangnya masing-masing gitu. Jangan sampai mengintervensi kita gitu. Kalau sampai mengintervensi kita dan akhirnya nggak cocok nih, ya udah mending yang kayak Ilin tadi sih, mungkin berjalan sendiri gitu. Tapi kalau mau disimpulkan kolaborasi atau jalan sendirian, aku tetap tim collab. Tapi karena tuh gini kalau misalkan dari tim aku kan, aku mikirnya kayak misalkan susah gitu loh untuk kita percaya sama orang, apalagi kalau kata Irma tadi, mungkin kalau yang aku simpulkan adalah bisa kolaborasi, cuman harus lirinya tuh tersendiri gitu loh. Cuman gimana tuh kayak misalkan kita nih bareng-bareng kayak kita belajar bareng-bareng nih, kita berdua nih tidak ada kelebihan apa-apa gitu, tapi tetap mau kolaborasi gitu. Itu tuh gimana tuh caranya supaya kita nggak clash nih nanti ujung-ujungnya? Kalau nggak clash tetap harus tahu tujuannya gitu. Jadi kan gimana ya, kalau setiap sesuatu yang dibangun, entah itu bisnis, perusahaan atau organisasi, perkumpulan dan lain sebagainya, yang mendasari itu apa sih? Pasti tujuan kan. Tujuan dibentuknya perkumpulan itulah gitu kan. Kolaborasi itu. Misalnya entah mau bangun bisnis, tujuannya misalnya untuk ya bangun pengennya jadi kafe paling ternama di Pontianak, for example. Dia punya satu tujuan itu. Fokus ke tujuan itu aja gitu. Jadi entah nanti idenya itu gimana, misalnya walaupun idenya tuh saling bertentangan gitu, tetap kan akan difokuskan satu tujuan itu. Bisa jadi kalau misalnya punya pikiran yang beda-beda, dilihat tujuannya nih bener nggak gitu kan. Kalau misalnya nanti tujuannya udah kayak satunya kayaknya banyak resiko, mending kita pakai tujuan yang satu yang ini aja gitu, pakai taktik yang ini aja. Jadi tetap segala sesuatu harus tetap dikomunikasikan dan ini kan Silin, maksudnya kayak harus tetap ingat porsinya masing-masing gitu. Iya benar-benar. Kalau kata Irma tadi, berarti intinya adalah kalau misalnya mau kolaborasi tuh benar-benar tahu tujuannya apa dan komunikasi itu penting banget. Iya, komunikasi sih, karena kalau kita nggak komunikasi ya, jadi kayak semuanya tuh jalan pakai asumsi sendiri. Jadi nanti temannya, nah kenapa juga mungkin banyak orang yang sama teman bangun bisnis terus akhirnya bukannya bisnisnya maju malah pertemanannya yang crack gitu kan. Itu mungkin karena ya saling nggak ngerti aja gitu. Mungkin ya tahu tujuannya apa, tujuannya mau cari uang sebanyak-banyaknya, tapi konsepnya salah gitu. Jadi konsepnya saling egois. Satu konsepnya lebih idealis, pengen munculkan brand, satu pengennya uang. Kan udah beda tuh gitu kan. Jadi tetap dua-duanya harus satu tujuan. Kalau misalnya mau bangun bisnis, mau bangun brand dulu, berarti harus siap nggak untung banyak dulu kan. Biasanya banyak orang yang awal-awal tuh masih bakar uang dan lain sebagainya gitu. Jadi ya dua-duanya harus punya pikiran yang sama kayak gitu. Nggak bisa yang satunya mau untung cepat, yang satunya mau bangun brand awareness dulu. Nggak bisa gitu. Bener sih, jadi
tujuan kita tuh pasti beda-beda. Maksudnya dalam benak kita kan mungkin kita udah tahu nih tujuan satunya ini gitu. Cuman kan cara meraihnya tuh kita punya pikiran yang beda-beda nih. Kita komunikasiin dulu mungkin ya. Iya. Dan caranya kita sepakatin sama-sama. Jadi apa nih yang mau dibangun dulu? Brandnya dulu atau kita mau cari keuntungan dulu banyak-banyak gitu kan. Karena nggak bisa dua-duanya dijalanin, pasti bakalan kelas juga ujung-ujungnya. Itu dia kenapa aku juga jadinya takut gitu. Karena kalau misalkan bareng-bareng tuh kan berarti kita harus mikirin banyak hal kan. Maksudnya bukan cuman kita aja, tapi partner kita juga kebutuhannya apa dan sebagainya itu. Dan mungkin ya susahnya itu tadi, susah cari orang yang sepemikiran dengan pemikiran kita dan apa ya, energinya tuh sama dengan kita gitu. Karena nggak ada orang yang sama persis dengan kita kan. Pasti punya pikiran, punya pendapatnya masing-masing. Yang kayak gini aja kita ngomongnya tuh punya pikiran masing-masing. Kayak ini lebih kayak sukanya kayak mungkin kayaknya mandiri lebih bagus deh gitu kan. Tapi aku kayak ayo kita collab, harus terbuka gitu misalnya. Iya benar. Tapi bener ya, kalau di dunia sekarang kan mungkin kebanyakan dari orang tuh kayak bilang kayak wah kalau misal kamu satu sendiri doang nih kayak lidi istilahnya kan cepet patah gitu. Cuman ya tergantung kamunya lagi, kamu lebih nyaman gimana nih gitu. Ya, apalagi kalau bisnis ya, bisnis itu kalau dia gabung sama orang berarti modalnya lebih besar. Iya benar. Karena dia menjalankan, istilahnya dia bangun satu rumah tapi sumber dananya tuh dari satu daripada dia bangun satu rumah ini dan sumber itu cuma dari dia doang gitu. Iya benar. Dan bisa jadi ngebuat satu bisnis ini tuh ya kita balik lagi sama Goto tadi kan, Gojek Tokopedia tadi, kayak jadi akhirnya jadi satu perusahaan yang bahkan bisa dibilang terbesar ya kan istilahnya jadi. Bener banget. Nah Irma, kalau misalkan kita tadi kan udah ngomongin nih, kalau dari Irma tuh pasti tau lah positif negatifnya kolaborasi gitu sama aku. Mungkin aku juga tau lah positif negatifnya dari akunya sendiri gitu. Kalau sendiri tuh apa sih susahnya dan gimana gitu. Kalau menurut Irma dulu nih, kamu dulu deh. Gimana sih Mas supaya misalkan kita tuh bagus gitu loh dalam berdiri berkolaborasi tuh gimana? Apa sih tipsnya supaya kita tuh nggak menghindari deh hal-hal negatif yang bakalan terjadi gitu? Hal-hal negatif yang pasti ada itu kan perpecahan ya, perpecahan dan saling tidak setuju gitu. Gesekan tuh pasti ada. Gesekan itu tuh udah yang paling ini kalau kita istilahnya tuh sama berdiri sama orang lain gitu. Dimanapun, entah kita berteman kan, kok misalnya kita sendiri nih, kita sendiri ngumpul sendiri gitu kan. Ya ikutin kemauan kita mau nongkrong di tempat yang kayak gimana terserah kita. Tapi kalau kita nongkrong sama teman, kita harus diskusi kan nongkrongnya mau di mana gitu. Nah mungkin hal-hal lain tuh bisa dibuat konsepnya tuh sesimpel itu gitu. Jadi tetap untuk menghindari clash atau untuk menghindari segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan, ya balik lagi ke apa pembicaraan kita yang di awal, komunikasi. Jadi komunikasi terus paham ruh dari suatu hal yang mau kamu bangun itu gitu. Jadi kembali lagi kepada kepada visi dan misi yang kalian bangun bersama gitu. Kalau memang satunya udah menyimpang dari visi dan misi, ya udah gitu. Berarti ya tidak ada jalan lain kan. Tapi kalau sebisa mungkin kalau bisa komunikasikan dengan baik-baik dan akhirnya ya namanya juga kita mau jalan sama-sama. Kita pakai sendal nih istilahnya. Kalau kalian apa sih nama olahraga yang saling jalan sambil apa tuh guys namanya yang ya pakai sendal itu kan, pakai sendal. Nah itulah deh pokoknya lupa namanya apa. Pokoknya ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak bisa satu orang tuh cuma mau diam gara-gara capek, terus yang lainnya tuh kayak mau kanan dulu atau atau kiri dulu gitu. Nggak bisa. Semuanya harus tetap kompak dan dijalankan sama-sama. Iya benar banget sih. Pegang prinsip itu baik-baik, dan ya ketika ada persoalan perselisihan di tengah jalan tuh ya pegang lagi prinsip itu dengan lebih kuat gitu sih. Bener banget sih. Kalau Ilin gimana Lin? Kalau misalnya tipsnya untuk jalan sendiri tuh berat loh Lin. Maksudnya kayak tidak ada yang bisa kamu andalkan selain kamu sendiri gitu. Nah iya. Mesti pakai. Iya itu dia kekurangannya itu mah. Kalau ketika kita ada partner kan istilahnya dalam hal apapun itu sih. Kalau kita ada partner tuh ada yang nguatin kita kan istilahnya. Ketika energi kita udah mau habis nih ada yang backup gitu. Ada yang backup. Jadi nggak itu. Cuman ya balik lagi ke orangnya kan. Kalau untuk yang nggak bisa kolaborasi, bukan nggak bisa sih, lebih memilih untuk menjadi mandiri itu menurut aku tipsnya adalah kita harus tahu dulu nih kemampuan kita tuh apa, sampai mana, batasan kita tuh di mana, dan apa hal-hal yang harus kita hindari supaya kita tuh
tetap kuat gitu, berdiri sendiri gitu. Karena kan banyak ya, tipe orang kan beda-beda. Kamu berdiriin bisnis apa nih? Misalkan shop baju gitu kan. Nah, kamu harus tahu, oh kira-kira aku bakalan stres nih kalau misalkan aku ketemu langsung sama customer. Jadi aku mungkin minta tolong sama orang yang handle untuk customer, cuman tetap aku sendiri yang kontrol gitu. Jadi dia tidak memiliki kolaborasi, tapi tetap ada orang yang ngebantuin dia gitu. Itu juga bisa gitu. Cuman kalau misalkan yang bener-bener sendiri, ya mau nggak mau kamu harus ambil resiko itu gitu. Karena kayak ya kan setiap perbedaan itu bikin kita belajar gitu. Setiap kekurangan itu bikin kita belajar. Kalau kamu sanggup untuk belajar sendiri, sanggup untuk ngelakuin semuanya sendiri, ya udah lakuin gitu sih. Jadi intinya balik lagi ke kita sih mah, kalau kamu sanggup ya lakuin gitu. Kayaknya kalau misalnya sendiri nih ya, tipsnya adalah kuatkan hati dan mental. Kuatkan hati dan mental karena memang nggak ada backup plan gitu. Nggak ada backup plan. Cuman ya lebih enaknya adalah yang kayak tadi kan, if you want go fast, kalau kamu mau lebih cepat nih, karena kan kalau misalkan dua kepala tuh kan ya kita harus ini kan, harus misalnya saling ngerti harus saling lagi, ngerti, kita harus komunikasi dulu. Ini misalnya kita collab nih gitu kan, bangun satu bisnis, Lin apa tuh harus dikomunikasikan dulu sama partner. Kalau langsung dapat solusi kan? Iya kan, bisa jadi partnernya punya kayaknya enggak deh, kayaknya kayak gini deh, kayak akhirnya enggak jadi dijalankan gitu. Tapi kalau sendiri kan udah mau kayak gini langsung jalankan aja kayak gini gitu kan. Benar. Lebih cepat dan resikonya semuanya ke kamu gitu. Kalau salah, kalau kurang ya itu ke kamu. Kalau misalkan ya lebih juga dapatnya ke kamu gitu loh. Oke, banyak banget sih ya Maya obrolan kita kali ini tuh, karena memang ini sesuatu yang menarik guys. Sesuatu tentang kolaborasi ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari di dunia ini, karena tetap ada kerja kelompok tuh. Mau se-introvert apapun tuh tetap ada gitu. Dan tetap ada orang yang kerja kelompok tapi ngerjainnya sendirian dan teman-temannya tetap ada gitu. Jadi ya tetap antara pengalaman hidup tetap ada apa ya, sisi perdebatan antara kolaborasi dan kerja sendiri ini tadi gitu kan. Karena di sekolah aja nih biasanya kalau ditanya kita kerja kelompok ya, terus pasti ada aja tuh cerita satu temannya yang bilang, Bu, boleh nggak Bu, saya kerjainnya sendiri aja, nggak usah berkelompok. Pasti ada. Di sekolah manapun aku yakin setidaknya satu kali kejadian kayak itu pasti ada. Karena dia ngerasa kayak karena dia ngerasa kerja sendiri tuh lebih nyaman gitu kan. Karena itu dia makan, ada orang yang bilang juga, kalau aku terlalu banyak kekumpul sama orang tuh aku bisa exhausted gitu loh. Karena kayaknya energi aku tuh habis gitu loh. Komunikasi dan sebagainya. Tapi ada orang yang nyerap energi kan. Nah itu beda-beda setiap orang sekali lagi. Jadi pesan birunya apa nih Mah? Pesan biru kalau dari aku, minum dulu. minum dulu. Daripada aku udah banyak minum nih, ini tinggal dikit lagi nih guys. Kita enak banget sih nih guys. Sumpil, kalian harus coba ya. Aku suka macanya sih. Karena dia kayak terasa green gitu. Kan emang green tea Bu, mohon maaf. Oke, pesan biru dari aku, mungkin dari tadi sebenarnya udah terlalu banyak pesan ya. Pokoknya intinya kolaborasi itu penting gitu. Mungkin ada yang bilang, ya mungkin kalau dari orang yang mempunyai pikiran kayak manusia di samping aku ini, lebih enaknya jalan sendiri gitu kan, ya itu tidak salah gitu. Tapi kolaborasi juga apa ya, untuk bangun sesuatu dengan berkolaborasi juga penting gitu. Pentingnya kenapa? Karena kamu bisa tahu pikiran orang-orang dan bisa jadi juga itu yang akan membuat sesuatu yang kamu ingin bangun itu jadi besar gitu. Karena kamu tidak melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi dari kamu aja, tapi kamu bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang orang lain dan akhirnya menjadikannya mungkin lebih acceptable buat society gitu. Ketika konteksnya adalah bisnis. Itu sih. Jadi jangan takut untuk kolaborasi, tapi tetap segala hal yang berhubungan dengan kolaborasi itu berhubungan juga dengan yang namanya komunikasi. Jadi jangan pernah jangan pernah jadi orang egois kalau kamu adalah tim yang ingin kolaborasi sama orang lain. Gitu sih. Ilin. Aduh langsung tembak ya. Kalau aku intinya adalah Oke, bagus sekali. Ayo guys, kita susun kamera. Gimana? Kalau misalkan aku intinya adalah kan, kalau misalkan kita di dunia itu pasti ya kolaborasi itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Tapi untuk kamu individu independen, individualis, kamu orang-orang individualis yang ingin berdiri sendiri gitu, ya intinya adalah beradaptasi lah gitu dengan baik gitu. Tahu dengan pilihan kamu dan lakukan tanggung jawab kamu dengan baik gitu. Karena semuanya kan depends on you kan. Jadi harus tahu nih porsi mana yang harus kamu lakukan dan porsi mana yang harus kamu kurangi gitu. Jadi intinya pandai-pandailah beradaptasi dan bertoleransi. Oke.
Oke, sekian. teman edukasi yang ada di rumah. Sekian tadi pembicaraan kita tentang kolaborasi dan kemandirian gitu. Kira-kira kalian tim yang mana sih? Kalian tim kerja sama-sama atau kerja sendiri? Boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah atau kalian Mana? punya iya kan pendapat atau apa gitu kalian lebih enaknya yang mana? Bisa menjadi dua-duanya gitu. Atau kalian ya bisa Swift kerja sendiri oke, kerja bareng oke gitu kan. Oke, dalam segala hal. Kak. Oke. Kalian bisa komen atau ceritakan pengalaman kalian di comment box di bawah. Dan mungkin kalian juga punya tempat-tempat yang nantinya kita akan kunjungin kayak gini, kafe-kafe keren. Ya, karena kita we love nongkrong guys. Iya. Sebenarnya dan aku pengen ngajak Ilin menjadi anak nongkrong karena dia adalah anak yang introvert. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen dan juga subscribe video kita dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mungkin punya pendapat juga tentang kolaborasi atau kerja sendiri. Dan buat kalian semua yang mau mengajukan beberapa hal atau topik yang menarik yang untuk kita bahas di podcast selanjutnya juga boleh komen di bawah ya. Oke, aku Mara Irma. Aku Lilin. Sampai jumpa di segmen Bermuda Nyetim Biru di episode selanjutnya. Bye!